Qawaid Fiqhiyah dengan beberapa definisi utama. Pertama, secara etimologi, qawaid adalah bentuk jamak dari kaidah yang berarti dasar, landasan atau pondasi dalam bahasa Arab. Secara terminologi, fiqhiyah berasal dari kata fiqih yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Secara definisi umum, qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum, dirumuskan oleh para fuqaha untuk melingkupi sejumlah persoalan fikih yang berada di bawahnya. Mereka menyediakan aturan yang dapat ditetapkan pada berbagai situasi dan membantu dalam mengetahui hukum-hukum juz'iyah. Adapun beberapa pengertian kaidah-kaidah fikih menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Dr. Firdaus, menyatakan bahwa kaidah fikih adalah kaidah umum yang mencakup hukum-hukum spesifik, memungkinkan identifikasi hukum-hukum juz'iyah dari berbagai persoalan fikih. Yang kedua, Ibnu Subki menggambarkan kaidah fikih sebagai kaidah kuli yang dapat diterapkan pada banyak juz'iyah sehingga memudahkan pemahaman hukum. Yang ketiga, Mustafa Ahmad Al-Zakor menyatakan bahwa kaidah fikih adalah hukum universal yang menyangkut banyak hukum cabang, membantu dalam pengambilan keputusan hukum. Secara keseluruhan, kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara lebih sistematis dan struktur. Materi selanjutnya adalah tentang ruang lingkup kajian fikih. Ruang lingkup kajian fikih ini mencakup berbagai aspek hukum Islam yang mengatur perilaku individu dan juga masyarakat. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah mengatur hubungan antara manusia dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup berbagai aspek ibadah seperti sholat, tata cara sholat, syarat sah, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah puasa, mencakup tentang ketentuan waktu, syarat, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah zakat, mencakup tentang jenis zakat, cara perhitungan, dan penerimaan zakat. Dan yang terakhir adalah haji, mencakup tentang rukun haji, tata cara pelaksanaan, dan juga syarat-syaratnya. Yang kedua mengenai ruang lingkup kajian fikih adalah fikih muamalah. Fikih muamalah berfokus pada interaksi sosial ekonomi antar manusia. Ini mencakup transaksi jual beli yang merupakan ketentuan yang mengatur keabsahan transaksi. Yang kedua adalah sewa menyewa, merupakan hukum sewa menyewa barang atau jasa. Yang ketiga adalah perkawinan yang membahas tentang proses akad nikah, hak dan kewajiban suami istri. Dan yang terakhir adalah warisan, mencakup tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Dan yang ketiga adalah ahwal syakhsiyah, merupakan ruang lingkup ini berkaitan dengan hukum keluarga dan status pribadi, termasuk perkawinan dan perceraian, merupakan hukum yang mengatur pernikahan, hak nafkah, dan proses perceraian. Yang kedua adalah nasab, ketentuan mengenai garis keturunan dan hak-hak anak. Yang keempat adalah fikih jinayah. Nah, fikih jinayah ini sendiri merupakan pembahasan tentang hukum pidana dalam Islam, termasuk hudud yang berarti sanksi untuk pelanggaran berat seperti pencurian dan zina. Yang kedua adalah kisos, hukuman balas dendam atau hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan.
Dan yang ketiga adalah diyat, kompensasi finansial yang harus dibayar kepada korban atau keluarganya. Sedangkan yang kelima adalah fikih siasa. Fikih siasa berkaitan dengan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan juga pemerintah. Ini meliputi politik Islam yang merupakan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Yang kedua adalah birokrasi, hukum yang mengatur administrasi pemerintah. Yang keenam adalah ahlam khuluqiyah. Ruang lingkup ini mencakup etika dan moralitas dalam interaksi sosial, termasuk ada pergaulan, merupakan tata cara atau tata krama dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedua adalah etika bisnis, merupakan prinsip-prinsip moral dalam transaksi ekonomi. Dan yang terakhir merupakan fikih kontemporer. Dalam konteks modern, fikih juga mencakup isu-isu kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman, seperti teknologi yang merupakan hukum mengenai penggunaan teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah isu sosial. Penanganan masalah sosial dalam yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Secara keseluruhan, ruang lingkup kajian fikih sangat luas dan mencakup hampir semua aspek kehidupan seorang muslim, memberikan pedoman praktis untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikih. Kaidah-kaidah fikih memiliki berbagai fungsi penting dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah alat bantu hukum. Kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman bagi mujtahid, hakim, dan mufti dalam mengeluarkan hukum untuk kasus-kasus baru yang tidak jelas nasnya. Dengan adanya kaidah ini, para ahli hukum dapat lebih mudah menentukan keputusan hukum dalam situasi yang kompleks dan beragam. Pengelompokan masalah. Kaidah-kaidah ini mengelompokkan berbagai persoalan fikih yang serupa ke dalam satu kaidah umum. Hal ini memudahkan pemahaman yang menguasaan materi umum, serta membantu dalam penyusunan argumen yang lebih sistematis. Yang ketiga adalah memudahkan proses istinbat. Dalam proses ijtihad, kaidah fikih menjadi metode yang efektif untuk menyimpulkan hukum dari berbagai sumber syariah. Ini memungkinkan para ulama untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari nas-nas yang ada secara lebih efisien. Yang keempat adalah menjaga kemaslahatan. Fungsi kaidah ini juga mencakup upaya menjaga kemaslahatan umat. Dengan merumuskan hukum berdasarkan kaidah-kaidah fikih, para ulama dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan tujuan syariah, yaitu mencapai kebaikan dan menghindari kerugian. Yang kelima adalah analisis masalah kontemporer. Kaidah fikih memberikan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu baru yang muncul di masyarakat akibat perkembangan zaman. Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern. Yang keenam adalah pendidikan hukum. Kaidah-kaidah ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan bagi umat Islam dalam memahami hukum-hukum syariah. Dengan mempelajari kaidah fikih, individu dapat belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah stabilitas hukum. Kaidah fikih membantu menjaga stabilitas hukum Islam
dengan memberikan pedomanan yang jelas dan berstruktur bagi para pengambil keputusan. Ini mencegah terjadinya kebingungan atau ketidakpastian dalam penetapan hukum. Materi selanjutnya adalah urgensi kaidah fikih. Urgensi kaidah-kaidah fikih dalam pengembangan hukum Islam dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Yang pertama, penyusunan induktif dari permasalahan hukum. Kaidah-kaidah fikih merupakan induksi dari berbagai permasalahan hukum yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka, mereka berfungsi sebagai alat bantu yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai jenis kasus hukum yang ditimbul. Yang kedua adalah sebagai dalil dalam berfatwa. Kaidah fikih diakui para ulama sebagai dalil dalam berfatwa. Mereka bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga menggunakan kaidah fikih ibarat berhujah dengan sumbernya sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kaidah fikih dalam menetapkan hukum Islam. Yang ketiga adalah mengikat persoalan-persoalan puru. Kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan puru, yaitu hukum cabang yang bervariasi dan berserakan. Tanpa kaidah fikih, hukum cabang tersebut akan tetap bercerai-berai, sehingga sulit untuk dimengerti dan diterapkan. Yang keempat adalah meningkatkan efektivitas istinbat hukum. Melalui kaidah fikih, para yuris dapat lebih mudah menyikapi problema hukum yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kaidah fikih membantu mengelompokkan masalah-masalah fikih ke dalam satu kaidah, sehingga mempermudah pengambilan keputusan hukum. Yang kelima adalah mengoptimalkan penerapan hukum. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, akan lebih mudah dalam membuat solusi dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang sangat banyak dan beragam. Selain itu, kaidah-kaidah fikih juga meningkatkan kemampuan menerapkan hukum sesuai dengan perbedaan keadaan dan adat. Yang keenam adalah proses panjang dan bertahap. Kaidah-kaidah fikih bukanlah terbentuk sekaligus, tetapi melalui proses panjang dan bertahap. Mereka dipuji dan didiskusikan oleh ulama dalam sejarah hukum Islam dengan metode induktif atau sistematis, sesampai menjadi suatu kaidah yang mapan dan sempurna. Kaidah fikih adalah aturan umum yang menjadi pedoman hukum Islam, digunakan untuk memudahkan para praktis hukum Islam dalam melakukan istinbat hukum. Kaidah fikih dihasilkan dari analisis induktif atau istiqroh dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan. Berbagai macam topik fikih kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih. Metodologi usul fikih menggunakan pola pikir deduktif yang menghasilkan fikih. Munculnya kaidah fikih sebenarnya telah mempunyai bibit sejak zaman Rasulullah SAW. Akar-akar kaidah fikih ini telah ada pada zaman Rasulullah yang diinduksikan oleh ulama fikih. Kaidah fikih kemudian dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Quran dan juga ulama terdahulu.